minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa a'iddu lakum aw a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwwakum walladzina lam tarawnahum Allahu la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan kaqitai lailal muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamri. Al-hadis aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Betapapun hari ini kita menyampaikan kebenaran tidak dipandang benar oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Kenapa demikian? Karena memang kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang hari kiamat? Betul, Bapak Ibu. Nanti kita bahas insyaallah. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Bahkan konon cahaya beliau, ya, ada juga yang mengatakan cahaya beliau, ada juga tidak ada kaitannya katanya. Tapi cahaya ini diberi nama Nur Muhammad dan Muhammad. Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Dulu saya berkeyakinan kalau manusia pertama yang Allah ciptakan itu Nabi Adam. Betul Bapak Ibu? Ya, ternyata yang Allah ciptakan pertama kali bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah, ya Rabbi qad syahidta li annani qad akhta'tu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar laranganmu ya Allah. Aku telah memetik buah yang telah Kau larang aku memetik dan memakannya. Karena cintaku kepada istriku dan aku lupa atas larangan ini. Tapi aku bertanya ya Allah, dari sekian banyak makanan, buah-buahan dan apapun yang ada di surga ini, kenapa cuma pohon itu yang Kau larang aku memakannya? Apakah perbuatanku itu murni perbuatanku sebagai makhluk yang lemah? Atau jangan-jangan Kau telah menetapkan aku harus memetiknya? Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Bal inni qad katabtuhu laka qabla hulaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan engkau harus memetiknya wahai Adam sebelum aku menciptakan engkau. Jadi memang Allah telah menjadikan buah huldi itu, huldi sebetulnya bukan nama dari Allah, nama dari Azazil. Ya, nama dari Azazil yang kemudian mendapatkan gelar iblis. Ya. Karena nggak mungkin gara-gara makan buah pohon pisang bersama Siti Hawa, lupa kulit pisangnya dilempar di tengah jalan. Ketika mereka berlari-lari di surga, keinjak tuh kulit pisang, kepleset mereka, jatuhlah ke
Kabupaten Kampar. Bukan di Kampar jatuhnya, Pak. Baik, sudah viral memang. Tadi belum selesai ya? Belum selesai tadi. Oke, lanjut lagi yang tadi. Maka kemudian apa kata Nabi Adam AS? Fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan ya Allah, aku harus memetiknya. Dan demi wabikirami Muhammad SAW, dan demi kemuliaan Muhammad SAW, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Nabi Adam menyebutkan Rasulullah SAW namanya. Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan, dari mana engkau tahu Muhammad? Dan Allah belum memberitahunya. Bukankah engkau telah menciptakan cahayanya ya Rabbi, ya Allah? Bahkan kau ciptakan cahaya kemuliaannya jauh sebelum langit dan bumi engkau ciptakan. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali diciptakan, Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini ikhtilaf Bapak Ibu. Riwayatnya tidak semua ulama sepakat kesahihannya, kekuatannya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, betulkah kita berada di akhir zaman? Sangat betul. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Bahkan beliau menyatakan, bu'istu ana wasahkahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah. Ya, Rasulullah merenggangkan sedikit. Antara diutusnya kami dengan kejadian hari kiamat seperti ini. Ya, ini 1442 tahun yang lalu ditambah 13 tahun di Mekah. 1450 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal angka 1. Kalau orang memperingatkan biasa dengan angka 1 kan? Kecuali ketika masa-masanya pilkada. Jangan lupa. Atau pilpres kayak gini ya. Kemarin ini Pak, bukan. Ya. Bahkan kita bukan lagi umat akhir zaman. Kita justru berada di dekat, bukan hanya dekat dengan kejadian kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Sangat betul. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Di dalam beberapa kitab yang saya temukan, yang saya kaji, setidaknya pernah saya baca. Yang pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Coba ini. Kurang mantap. Atau memang saya kurang mantap ini? Kalau berdiri agak dekat sih. Baik, jelas ya, Masya Allah. Suaranya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas tidak Bu? Jelas Bu ya? Alhamdulillah, makasih Bu. Sampai mana tadi Bu? Gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Di dalam kitab tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Yakin? Di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ketika tahun-tahun penuh dengan tipu daya, dan itu merupakan isyarat kita berada di pintu gerbang kiamat, ada 3 indikatornya. Yang pertama, yukadzabu bihas shadiq, orang yang jujur didustakan. Sejujur apapun seseorang didustakan. Sebenar apapun yang dikatakan seseorang dibohongi. Ya, sudah terjadi belum? Di negeri 62, di negeri autopilot. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan.
Karena ini sistem yang benar dibohongi, yang bohong dibenarkan, maka wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri diangkat menjadi penguasa. Dari tiga hal ini, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga sudah terjadi, yang ketiga yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Kalau sudah yakin kita berada di pintu gerbang kiamat, ini abang-abang yang belum nikah, kapan nikah? Sudah tahu di pintu gerbang kiamat. Karena kalau kiamat gerbangnya sudah terbuka, Dajjal muncul, dijamin KUA tutup seluruh dunia. Sudah nikah bang? Belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok lusa bang ya? Besok lusa bang. Ini Dajjal dapat info dari WA, Dajjal mau datang katanya. Baik, cuma saya sedih Bapak Ibu. Ketika saya kembali ke kampung kakek saya tidak diakui sebagai orang sana. Kenapa? Karena garis keturunan dari ibu. Sementara ibu saya orang Sunda. Di Sunda, di Jawa Barat, garis keturunan dari bapak. Bapak turunan Minang. Bingung saya. Barangkali Desa Tare Bangun mau mengakui saya sebagai warganya, alhamdulillah. Mau Pak, Bu? Punya anak gadisnya Bu? Oh, kan harus nikah dulu baru diakui. Ada Pak? Atau ada yang mau saya nikah? Kebetulan saya baru punya satu. Karena kalau baru punya satu katanya belum punya istri. Satu iswan, dua istu, tiga baru istri. Betul? 1, 2, 3. Nah, 3 baru istri. Betul Bu? Oh enggak. Nah, giliran ini enggak. Baik. Saya sudah menikah dengan satu iswan, satu pendamping istri saya, dan Allah karuniakan 7 anak, namun yang ke-6 keguguran, sehingga yang ada 6. Yang pertama, yang kedua sudah kuliah, yang ketiga sedang mondok di Zahratul Quran. Dia bilang sama saya, Abi, bulan depan Abi ulang tahun, insya Allah hatam 30 juz katanya. Mudah-mudahan. Kemarin saya berangkat, saya tanya, udah berapa juz? Udah 20 katanya. Insya Allah Abi ulang tahun, iya 30 juz. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha ya. Amin. Dan mudah-mudahan saya juga dapat istri yang soleha. Sudah ya. Amin. Baik. Yang keempat, kelima, kembar. Ini 10 tahun, laki-laki, sekolah di Kutab Al-Fatih kelas Kononi 3. Yang ke-6 keguguran yang ada, yang ke-7 menjadi 6, yang ke-6 itu baru 2 tahun. Itu barangkali Bapak Ibu. Kemudian lewat pendidikan saya SD di SD Cimahi Selatan, SD Mulung Asih 10, keluar tahun 88, SMP di SMP 4 Cimahi, keluar tahun 91, SMA di SMA 9 Bandung, keluar tahun 94. Cita-cita ingin menjadi dokter tidak kesampaian. Tidak ada kampus yang menerima saya menjadi dokter Bapak Ibu. Saya malah diterima di jurusan kimia. Tapi karena himah saya lebih kepada agama, maka saya murtad dari kimia, mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Tahun 94, 95 saya masuk di tafsir hadis Teh Al-Fatah, Demak, Jawa Tengah. Tahun 98 saya keluar, 99 saya menikah. 2005 baru menyelesaikan pendidikan di Ma'had Al-Imarat, pendidikan bahasa Arab. Kemudian bergabung mulazamah dengan para masyayikh dari Gaza University, Palestina, 2006 sampai 2010. Harusnya saya melanjutkan studi di Yaman, namun karena ada pemberontakan gerakan Syiah Khoutiyah di bawah pimpinan Husain Badruddin Al-Khouti, kami tidak sempat melanjutkan pendidikan kami. Karena ahlu sunnah banyak yang ditangkap, Aswaja ditangkap, disiksa, ditembak satu-satu Bapak. Ngeri sekali, banyak teman-teman kami yang stres gara-gara itu.
Baik, itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan terakhir saya kuliah di Pendidikan Agama Islam, ambil jurusan Pendidikan Agama Islam 2012 saya selesai. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak kajian-kajian saya yang tentang akhir zaman, cuma belum ada yang tentang akhir bulan Bapak Ibu, baru tentang akhir zaman saja. Bisa di follow di Instagram saya ya, dan saya juga bergabung dengan Jawara Entertainment yang berkantorkan pusatnya di Pekanbaru, Jalan Rambutan ya. Dan ini produk unggulannya minyak wangi Jawara Kasturi. Ada yang jual di sini? Nggak ada ya. Bapak Ibu boleh pesan. Ini mohon maaf pesan sponsor, harus saya bahas. Itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhir zaman. Ini kita berhadapan dengan sederet fitnah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dahsyatnya fitnah akhir zaman itu seperti potongan malam yang bergulita ya. Bertubi-tubi umat ini dihantam dengan akhir zaman. Belum selesai umat sempoyongan karena satu fitnah, dihantam oleh fitnah-fitnah berikutnya, sampai kita bertemu dengan Allah. Dan hari ini kita sampai pada fitnah yang terburuk. COVID-19 ini merupakan bagian dari fitnah akhir zaman, dan menurut saya bagian dari fitnah Dajjal. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan dalam ceramah saya teliti dulu ya. Saya memang senang belajar tentang virologi, tentang bakteri, tentang virus dan sebagainya, karena memang pengen jadi dokter tapi gak kesampaian. Tapi walaupun saya jadi ustadz, tetap boleh membahasnya ya Bapak Ibu. Pak Kades izin menjawab. Ya. Ada sekelompok orang di dunia ini yang mereka ingin menguasai dunia. Ya. Mereka kerap melakukan kegiatan dan mereka sekarang ini ada pada puncak kesombongannya. Siapakah mereka? Saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf, ini sebetulnya sudah kami coba terjemahkan bersama teman-teman dari Elsaf ya. Namun saya lihat nampaknya terjemahnya tidak muncul di dalam tayangan yang satu ini. Judulnya The Great Reset 2021. Jadi 2021 ini mereka merencanakan meriset peradaban manusia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru dalam satu frame yang berjudul The New World Order. Tatanan dunia baru, di mana unsur-unsurnya bahwa dunia harus mereka kuasai, di mana mereka yang berkuasa. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Di mana negara-negara di seluruh dunia harus tunduk kepada agenda mereka, harus mengikuti agenda mereka. Tidak mengikuti agenda mereka, hancur tuh negara. Lihat Irak, Afghanistan, mana lagi? Ya, Irak, Suriah, Palestina apalagi. Angola sekarang Bapak coba lihat. Dan Indonesia ini negara terakhir yang akan mereka kuasai. Kenapa demikian? Indonesia adalah satu dari negara di Asia sebagaimana Malaysia, Singapura, dan akan memimpin Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Mereka tahu itu, mereka paham itu, mereka sadar sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah. Maka Indonesia mereka perebutkan. Bukan hanya bangsa Cina tirai bambu, tapi bangsa Barat pun menginginkan Indonesia. Kenapa demikian? Nah, kalau waktu kita panjang, kita bahas nanti Bapak Ibu. Sampai jam berapa nih Bapak Ibu sekalian?